Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Krisnogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Ageng Surodipoyono meminta pada Aryo Saloka untuk menunda peperangan. Kemudian menyuruh Ki Lembusuro untuk datang ke Pamingit mengatasi masalah di mana Pamingit sedang dijarah oleh laskar golongan hitam. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Orang tua itu akhirnya berkata, "Aryo Saloka, meskipun kau telah berjanji untuk menunda persoalanmu sampai waktu yang tak ditentukan, tapi aku minta kepadamu untuk mengawasi Banyu Biru. Sebab siapa tahu ada orang-orang yang akan mengambil kesempatan mempergunakan kekosongan Banyu Biru untuk memuaskan keinginan diri, merampas dan merampok. Jagalah keamanan Banyu Biru atas nama pamanmu Lembusuro sampai ada penjelasan yang mudah-mudahan tak perlu mempergunakan kekerasan." Bagaimanapun juga terasa dada Aryo Saloka berdesir ketika ia harus menjaga keamanan Banyu Biru, tetapi atas nama pamannya. Meskipun demikian ia benar-benar tidak mau mengecewakan kakeknya. Karena itu ia menjawab, "Baiklah Yang, aku akan menjaga Banyu Biru sebaik-baiknya. Tidak hanya atas nama paman Lembusuro, tapi atas nama ayah Gajah Suro." Maiso Jenar menarik napas sedang Ki Ageng Surodipoyono tersenyum. "Baiklah," katanya, "jagalah keselamatannya. Aku terpaksa meninggalkan kalian. Bawalah sebagian dari laskarmu ke dalam kota, supaya kota ini tidak akan menjadi kota yang kosong, kota yang sama sekali tak berkekuatan senjata. Siapa tahu kalau ada hal-hal yang gawat, sebab golongan hitam itu pun mempunyai otak-otak yang cukup berbahaya." "Baiklah Yang," jawab Aryo, "aku pun akan segera kembali ke tengah-tengah laskarku sebelum tengah hari. Aku akan menyerahkan sebagian mereka. Tapi biarlah Paman Woromerto untuk sementara memimpin daerah ini. Aku akan tetap berada di antara anak buahku." Ki Ageng Surodipoyono mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia benar-benar menjadi kagum kepada Aryo yang telah meluluhkan diri dengan laskarnya sebagai ciri seorang pemimpin yang merasa dirinya satu dengan anak buahnya. Dan Woromerto menjadi terkejut karenanya. Katanya, "Apakah yang harus aku lakukan? Bukankah cucu Aryo Saloka telah berada di sini?" "Aku akan menepati kata-kataku," jawab Aryo. "Biarlah aku melepaskan persoalan ini sampai paman Lembusuro selesai. Namun demikian aku juga berjanji bahwa aku akan menyelenggarakan keamanannya sampai paman selesai. Cucu tidak perlu menarik garis pemisah antara yang memerintah dan yang menyelenggarakan keamanannya," sahut Woromerto. "Bab seorang kepala daerah perdikan harus memegang kedua-duanya." "Tapi aku bukan kepala daerah perdikan Yang," jawab Aryo Saloka. "Baiklah Woromerto," potong Surodipoyono. Ia tahu benar perasaan apakah yang bergolak di dalam dada anak itu. Aryo Saloka agaknya benar-benar segan untuk mewakili pamannya, sehingga baginya lebih baik untuk menyerahkannya saja kepada orang lain. "Kau pun berhak untuk mewakili Lembusuro, Wonomerto," Ki Ageng Surodipoyono meneruskan. "Hanya untuk beberapa saat. Aku kemudian akan datang kembali mencoba menyelesaikan masalah tanah ini." Setelah pembicaraan itu selesai, Ki Ageng Surodipoyono minta diri untuk menyusul anaknya ke Pamingit.
Mungkin tenaganya akan sangat dibutuhkan untuk menemui tokoh-tokoh hitam dari angkatan tua. Sementara itu Aryo Saloka segera akan kembali pula ke tengah-tengah laskarnya, katanya. Eyang Wonomerto, biarlah Eyang tinggal di sini. Aku akan datang kemudian dengan membawa beberapa orang yang akan membantu paman di sini. Wonomerto tidak dapat berkata lain kecuali mengiyakan. Maka saat kemudian berangkatlah Ki Ageng Suro Dipoyono menyusul laskar Pamingit berkuda seorang diri. Sebagai seorang yang cukup berpengalaman, ia segera dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Sedang Aryo Saloka pun kemudian bersama-sama dengan Maiso Denar dan Kebu Kanigoro juga meninggalkan kota dengan kuda masing-masing. Hanya Wonomerto lah yang terpaksa ditinggalkan seorang diri di pendopo Banyu Biru dengan 2-3 orang pengawal yang tak berarti, orang-orang Banyu Biru yang selama ini ikut serta di dalam barisan Lembu Suro. Tapi mereka sama sekali belum pandai memegang tangkai pedang. Ketika kemudian Wonomerto tinggal sendiri di pendopo itu, dipanggilnya salah seorang dari para pengawal, katanya, "Kemarilah, aku ingin mendapat keterangan darimu." Orang itu menjadi ketakutan. Sebenarnya nyawa mereka serasa telah lepas sejak Pamingit meninggalkan Banyu Biru. Mereka merasa seperti cacing yang dilepaskan di tengah abu hangat. Mereka menjadi takut bahwa orang-orang Banyu Biru akan balas dendam kepada mereka. Tapi agaknya wajah Wonomerto sama sekali tidak menakutkan. Karena itu salah seorang darinya datang mendekat dengan sangat hormatnya. "Ada perintah, Kiai?" Ia bertanya. "Kemarilah, duduklah," kata Wonomerto. Orang itu ragu sebentar, namun ia akhirnya naik dan duduk di depan Wonomerto. "Berapa orang kalian?" tanya Wonomerto. "3 orang di Regol, Kiai. Di ujung alun-alun 3 orang. Di setiap jalan masuk," jawabnya. "Siapa pemimpinmu?" Wonomerto bertanya pula. "Kertopitu," jawab orang itu. Wonomerto mengangguk-angguk kemudian katanya, "Jalankan pekerjaanmu baik-baik, tetaplah waspada. Laporkan yang perlu kepadaku." Orang itu mengangguk hormat. "Baik, Kiai," jawabnya. "Nah, kembalilah," kata Wonomerto selanjutnya. Orang itu pun segera kembali ke tempatnya. Seorang yang lain telah disuruh oleh Wonomerto memanggil Kertopitu untuk diberinya beberapa keterangan. Kertopitu harus menempatkan di setiap gardu penjagaan seorang berkuda yang harus menjadi penghubung setiap ada persoalan-persoalan penting. Meskipun sebenarnya Wonomerto terlalu cemas karena kira-kira 50 pengawal yang belum mampu untuk bertempur itu, bagi Banyu Biru adalah kekuatan yang sama sekali tak berarti. Beberapa orang yang telah cukup kuat ternyata dibawa di dalam laskar Lembu Suro untuk memperkuat laskar Pamingit. Meski demikian, Wonomerto menjadi sedikit tenang ketika diingatnya bahwa di perbatasan berbaris dalam kesiagaan tempur laskar Aryo Saloka yang selalu akan menolongnya apabila bahaya datang. Malahan Aryo Saloka telah menyanggupkan diri untuk membawa beberapa orang laskarnya ke dalam kota dan menjaga keselamatan tanah ini dari segala kemungkinan yang akan mengancam. Tetapi ia harus menunggu sampai laskar itu datang. Mungkin malam nanti, mungkin besok pagi. Ia mengharap dalam waktu yang singkat tidak akan terjadi sesuatu. Ketika Wonomerto telah selesai memberikan beberapa petunjuk serta Kertopitu telah meninggalkan pendopo untuk melaksanakan, Wonomerto pun masuk ke dalam rumah kepala daerah Pertigan Banyu Biru. Beberapa orang pelayan yang berada dalam rumah itu sejak masa Ki Ageng Gajah Suro masih berada di rumah itu pula, dan beberapa orang lain adalah orang-orang baru. Namun demikian, apa yang dilihatnya kini adalah jauh berbeda dari kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Dulu ia berada dalam rumah itu seperti dalam rumahnya sendiri. Bahkan ia telah mengenal dengan baik hampir segenap sudut-sudutnya.
Dulu ketika Nyai Ageng Gajah Suro masih ada, nampaklah rumah ini bersih dan terawat rapi. Tapi kini rumah itu menjadi seakan-akan tak berpenghuni. Nampaklah sarang laba-laba berkayutan di langit-langit di setiap sudut, dan bahkan hampir di setiap lekuk-lekuk dindingnya. Hitam-hitam langes dari lampu-lampu minyak membekas mengotori dinding dan tiang-tiangnya. Melihat perubahan itu, Wonomerto menekan dadanya. Keadaan rumah ini benar-benar menggambarkan keadaan seluruh tanah perdikan Banyu Biru. Kotor dan tak terawat, tapi ia tidak mempunyai wewenang untuk berbuat lebih jauh. Ia tidak berhak mengumpulkan para bau, kepala-kepala dukuh dan para pamung desa lainnya. Ia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan baru atau perubahan-perubahan apapun. Sebab ia hanya berada di rumah itu untuk sementara, mungkin sangat singkat. Seandainya malam nanti Ki Ageng Lembu Suro telah selesai dengan pekerjaannya, besok mereka pasti akan datang kembali, mungkin dengan pasukan dan mungkin harus bertempur melawan orang itu. Karena itu yang dapat dilakukan adalah membiarkan segala sesuatu berjalan seperti biasa. Ia hanya dapat memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam batas-batas tertentu. Meskipun demikian, seandainya Lembu Suro memerlukan waktu yang lama dalam perlawannya atas orang-orang hitam itu, ia pun bermaksud untuk berbuat lebih banyak lagi. Ketika hari semakin siang dan terik matahari seperti membakar rumput di alun-alun, Wonomerto bermaksud untuk beristirahat. Tetapi baru saja ia meletakkan tubuhnya di balik-balik bambu di peringgitan rumah itu, terdengarlah seorang pengawal naik ke pendopo. Sambil berdiri di depan peringgitan, ia berkata, "Kiai, seorang ingin bertemu dengan Kiai." "Siapa?" tanya Wonomerto sambil bangkit. "Sontani," jawab orang itu. "Sontani," ulang Wonomerto. "Apakah keperluannya?" "Ya, Sontani. Aku tak tahu apa yang akan disampaikan kepada Kiai. Ia ingin berbicara langsung," jawab pengawal itu. Wonomerto berpikir sejenak apakah yang akan dilakukan. Barangkali ia akan membalas dendam sakit hatinya ketika ia terpaksa menelan keadaan yang pahit di tanah lapang. "Sendiri?" tanya Wonomerto pula. "Tidak, Kiai," jawab orang itu. "Dengan anak istrinya." Wonomerto terkejut. "Dengan anak istrinya?" Orang itu mengangguk. "Ya, baiklah, aku datang," kata Wonomerto kemudian. Namun demikian ia masih ragu. Apakah maksud kedatangan orang itu? Kalau saja ia bermaksud jahat, tak akan ia membawa anak-anak istrinya. Meskipun demikian, ia pun tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Tetapi Sontani bukanlah orang yang harus ditakuti. Ketika Wonomerto muncul di pintu, dilihatnya Sontani benar-benar dengan istri dan seorang anaknya duduk di pendopo. Demikian Sontani melihat Wonomerto, segera ia berlari terbongkok-bongkok dan langsung bertiarap di kaki orang tua itu sambil berkata meratap, "Kiai, ampunilah segala dosa-dosaku. Aku merasa bahwa aku telah bersalah terhadap Kiai, terhadap Banyu Biru dan terhadap anak Mas Aryo Saloko. Tapi semuanya itu adalah karena terpaksa. Aku sebenarnya sama sekali tak ingin untuk sesuatu kedudukan apapun. Dan sekarang aku menyerahkan kembali semua jabatan yang pernah aku terima dari Lembu Suro. Orang yang terkutuk itu, orang yang telah merampas ketentraman hidup keluargaku. Sebab bagiku, segala jabatan itu tak akan berarti selama aku tidak dapat menunjukkan kesetiaanku kepada kampung halaman ini. Biarlah Ki Bakung kembali kepada jabatannya. Bau Lemah Abang, dengan demikian Lemah Abang akan menjadi tentram kembali setelah Lembu Suro mengacaunya. Biarlah orang terkutuk itu disambar petir atau mati dicincang oleh orang-orang dari Gunung Tidar atau Rawa Pening, atau suara Sontani terputus oleh kata-kata Wonomerto. "Jangan salahkan Lembu Suro, Sontani.
Dan jangan kau umpati orang itu, sebab Lembu Soro adalah paman Arya Saloka, putra Ki Ageng Soro Dipoyono yang kita hormati. Sontani terkejut seperti disengat kelabang. Perlahan-lahan ia bangkit dan duduk di depan Wonomerto yang masih berdiri di pintu. Ia tidak tahu kenapa Wonomerto tidak mau mengutuk Lembu Soro. Bukankah Lembu Soro telah mengkhianati Banyu Biru? Karena itu tiba-tiba teringat dingin mengalir di seluruh tubuh Sontani. Sontani menjadi bingung bagaimanakah tanggapan yang sebenarnya dari Wonomerto terhadap Lembu Soro. Ketika untuk beberapa saat Wonomerto masih berdiam diri, berkatalah Sontani dengan suara gemetar, "Kiai, kenapa Kiai tidak mengutuk Lembu Soro yang telah memecah belah rakyat Banyu Biru? Lembu Soro telah berjuang untuk suatu cita-cita. Dihadapinya segala akibat dari perjuangannya. Ia tidak takut mati karena cita-citanya, meskipun jalan yang ditempuhnya tidak benar, malah bertentangan dengan keadilan, namun ia dapat dihormati karena keberaniannya," jawab Wonomerto. Kemudian ia melanjutkan, "Sedang ada orang lain yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari perjuangan Lembu Soro itu. Ia bersujud di bawah kakinya selagi kesempatan memungkinkan. Tapi kalau keadaan menjadi suram, maka ia akan mencoba untuk menghindar, meloncat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Seperti seekor bunglon yang dapat berwarna hitam kalau ia berada di cabang yang hitam, dan berwarna hijau kalau ia hinggap di atas daun-daun yang segar." Sontani benar-benar menjadi gemetar. Sekali dua kali ia menoleh kepada istri dan anaknya yang memandangi dengan cemas, tetapi Sontani masih belum berputus asa. Ketika Wonomerto masih tegak berdiri dan memandang ke arah cahaya terik matahari yang berserak-serak di halaman, maka tiba-tiba Sontani berkata, "Kiai, entah apa yang dibawa oleh istriku. Barangkali Kiai akan dapat menerimanya dengan senang hati sebagai persembahan seorang kawula yang setia mengabdi diri kepada Kiai." Wonomerto tidak sempat menjawab. Sontani dengan terbongkok-bongkok bangkit dan melangkah turun dari pendopo. Ketika ia naik lagi, di tangannya telah tersangkut sebuah bungkusan yang besar. "Kiai," katanya, setelah ia berjongkok kembali di hadapan Wonomerto, "terimalah tanda kesetiaanku ini." Wonomerto memandang Sontani dengan pandangan yang kosong. Ia bersedih hati ketika ia melihat kenyataan bahwa di Banyu Biru ada seseorang yang berjiwa seperti orang berjongkok di hadapannya itu. Ia lebih hormat kepada Lembu Soro, kepada Sawung Sariti yang dengan gigih bekerja keras untuk mencapai tempat yang setinggi-tingginya buat dirinya sendiri. Meskipun berdosalah mereka yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dan kesenangan diri, Wonomerto masih belum berkata apapun ketika Sontani membuka bungkusan itu dengan penuh harapan. Kalau Wonomerto berkenan di hatinya, ia pasti dapat mempengaruhi Arya Saloka. Mungkin ia tidak akan mendapat sesuatu hukuman, bahkan mungkin ia akan tetap berada pada kedudukan yang sekarang, bahu di lemah abang. Ketika bungkusan itu telah terbuka, Wonomerto melihat beberapa potong kain lurik di dalamnya. Bahkan ia melihat selai sutera yang bagus dan mahal. Ia melihat sebuah pendok keris dari emas dan beberapa benda-benda lain yang berharga. "Kiai," Sontani meminta, "adalah suatu karunia yang tiada taranya. Kalau Kiai sudi menerima barang-barang yang sama sekali tak berarti ini." Hati Wonomerto menjadi bertambah suram, dan kesuraman hatinya itu terbayang di wajahnya. Sekali lagi ia memandang bungkusan itu. Ketika berkilat cahaya intan di balik lipatan kain-kain itu, hatinya berdesir. Agaknya Sontani membawa pulang timang tretes intan berlian.